Halo Sobat Tafsir, ketemu lagi dan aku Qurratul A'yun. Di video kali ini kita akan sama-sama mengkaji surah An-Nas dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib karya Imam Ar-Razi. Kita akan mengkaji dengan detail makna tersembunyi dari surah An-Nas. Simak baik-baik ya. Surah An-Nas dalam kitab Mafatihul Ghaib karya Imam Ar-Razi. Di sini Imam Ar-Razi memulai dengan judul Suratun Nasi Madaniyatun. Surah An-Nas beliau golongkan sebagai surat Madaniyah. Wa ayatuha sittun, dan ayatnya berjumlah 6 ayat. Nazalat ba'dal falaki, dan surat ini diturunkan setelah surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nasi, malikin nasi, ilahin nasi. Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, birabbi, kepada Tuhan manusia, malikin nasi, raja manusia, ilahin nasi, sesembahan manusia. Jadi di sini Imam Ar-Razi menafsirkan surah An-Nas dengan 3 ayat pertama dulu ditafsirkan. Fihi masailu, di dalamnya ada pembahasan-pembahasan. Mas'alatul ula, pembahasan pertama, quri'a, dibaca qul a'udzu bihadfil hamzati wa naqli harakatiha ila lami. Bihadfil hamzati, dengan menghilangkan hamzah, wa naqli harakatiha ila lami, dan memindahkan harokat hamzah kepada lam. Nah, ini adalah pembahasan tentang dalam sebagian qiraat bacaan qul a'udzu itu dibaca qul a'udzu. Jadi hamzahnya tidak terdengar jelas karena hadzaf hamzah dan memindahkan harokat hamzah ke lam. Itu qiraat yang lain. Wa nadhiruhu, dan contoh serupa pada ayat dalam surat lain, fahud arba'atam minat tayri. Bacaan fahud arba'atam minat tayri dalam surah Al-Baqarah ayat 260. Wa aidan ajma'al qurra'u, dan juga sepakat para qari ala tarkil imalati, untuk tidak melakukan imalah, untuk meninggalkan imalah. Imalah itu apa? Menyondongkan bacaan fathah ke kasroh. Fin nasi, dalam bacaan an-nasi. Waruya anil Kisai, dan diriwayatkan dari Imam Kisai, al-imalatu, ia melakukan imalah fin nasi dalam bacaan An-Nas, idza kana fi maudhi'il khafdi, ketika bacaan An-Nas ini fi halatil khafdi, berada dalam posisi khafat atau jar. Nah, jadi pembahasan pertama ini menjelaskan tentang variasi qiraatnya. Yang pertama tadi bacaan qul a'udzu, di qiraat lain dibaca qul a'udzu. Terus juga tentang bacaan imalah juga gitu. Jadi dibacanya jelas An-Nas gitu, bukan menyondongkan fathah ke kasroh. Tapi juga ternyata Imam Kisai juga pernah membaca imalah dalam lafaz An-Nas, tapi kalau An-Nas ini berada dalam halatil khafat atau jar. Nah, pembahasan kedua, al-mas'alatu tsaniyah, annahu ta'ala Rabbun jami'il muhdatsati, bahwasanya Allah Rabbun jami'il muhdatsati, adalah Tuhan seluruh makhluk. Walakinnahu, akan tetapi, hahuna, pada ayat ini, dzakara annahu Rabbun nasi, disebutkan khusus bahwasannya dia Allah Rabbun nasi, Tuhan manusia. Alat taksisi, karena beberapa alasan. Walidzalika liwujudin ahaduhuma, dan alasan-alasan itu diantaranya yang pertama, annal isti'adata, bahwasannya isti'adah atau memohon permohonan, waqa'at min syarril muwaswisi, itu ditunjukkan dari kejahatan muwaswis, bisikan, fi sudurin nasi, dalam dada manusia. Faka'annahu, seakan-akan, qila, dikatakan, a'udzu min syarril muwaswisi ilan nasi, aku berlindung min syarril muwaswisi, dari kejahatan muwaswis, ilan nasi, kepada manusia, bi rabbihim, terhadap Tuhan mereka, alladzi yamliku alaihim, yang menguasai mereka, umurahum, urusan-urusan mereka, wa huwa ilahuhum, dan yang menjadi sesembahan mereka, wa ma'buduhum, dan yang mereka ibadahi, kama yastaghitsu, sebagaimana yang tertimpa kesulitan, ba'dal mawali, sebagian para hamba, idza tarahum, ketika menimpa kepada mereka khotbun, musibah atau kesulitan yang besar, bisayyidihim, kepada tuan mereka, wa makhdumihim, dan orang-orang yang mereka layani atau majikan mereka, wa wali amrihim, dan yang mengatur urusan mereka. Nah, jadi pembahasan di masalah kedua ini tentang kenapa disebutkan Rabbun Nas, padahal Allah itu adalah Rabbun Jami'il Muhdatsat, Tuhan seluruh makhluk. Kenapa yang dimention cuma manusia doang gitu? Kenapa? Ini ada beberapa alasan. Di antaranya alasan yang pertama, bahwasannya permohonan yang ditunjukkan di ayat ini konteksnya adalah perlindungan dari was-was atau bisikan yang ada di dada manusia. Jadi ayat ini berbicara tentang godaan was-was dalam hati manusia, maka disebutkan Robnya adalah Rabbun Nas, sesuai target gangguannya yaitu kepada manusia. Karena masalahnya pada manusia, jadi perlindungannya khusus kepada manusia, makanya disebutkan Robnya Rabbun Nas. Itu alasan yang pertama. Terus juga tadi di sini ada dikatakan oleh Imam Ar-Razi, kama yastaghitsu, sebagaimana seorang yang tertimpa kesulitan. Nah, ini dianalogikan, ini maknanya itu adalah naluri manusia saat lemah mencari yang kuat, saat butuh mencari yang berkuasa. Ini adalah naluri seorang yang berada di bawah meminta bantuan kepada yang di atas. Itu adalah alasan pertama kenapa disebutkan Rabbun Nasi. Wathaniha, dan alasan yang kedua, anna asyrafal makhluqati fil alami humun nasu,
anna asyrafa, bahwasannya yang paling mulia al makhlukati, makhluk-makhluk fil alami di bumi, humun nasu, adalah mereka adalah manusia. Jadi alasan kedua kenapa disebutkan Rabbun Nas, karena manusia adalah makhluk paling mulia. Kenapa? Karena manusia punya akal, punya tanggung jawab, punya posisi tinggi dibanding makhluk-makhluk Allah di bumi lainnya. Maka disebutkan secara khusus di sini manusia sebagai kemuliaan, Allah memuliakan manusia. Nah, yang ketiga, yang terakhir di sini wasalituha, dan yang ketiga annal ma'muro, bahwasannya yang diperintahkan bil isti'adati, untuk memohon perlindungan, huwal insanu, itu adalah manusia. Faida qara'al insanu, maka apabila manusia membaca hadhihi, ayat ini, soro ka'annahu yaqulu, seakan-akan ia berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ya Maliki, wahai Rajaku, ya Ilahi. Nah, jadi alasan yang ketiga adalah karena yang membaca ayat ini adalah manusia. Jadi Ar-Razi bilang di sini, saat manusia membaca ayat ini, seakan-akan mereka berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ya Maliki, wahai Rajaku, ya Ilahi, wahai yang aku sembah. Nah, ini maknanya sangat dalam, ada makna dialog batin antara manusia dengan Rob, Malik, dan ilahnya gitu. Nah, itu adalah pembahasan dari mas'alatus tsaniyah. Kenapa disebutkan Rabbun Nas? Nah, lanjut ke mas'alatus tsalisah. Mas'alatus tsalisah, pembahasan yang ketiga, qauluhu ta'ala, bahwasannya firman Allah, Malikin nasi, ilahin nasi, raja manusia, ilahin nasi, sesembahan manusia. Huma atfu bayanin, keduanya adalah atf bayan. Kaqaulihi, sebagaimana dalam ungkapan Siratu Abi Hafsin Umar al-Faruq, Sirah Abi Hafs Umar al-Faruq, wawasofa awalan, disifati pertama kali, bi'annahu, bahwasannya Allah Rabbun Nasi, adalah Tuhan manusia, Rabbun Nas. Tsumma Rabbu, kemudian Rabbu, qad yakunu, terkadang bisa jadi malikan, diartikan sebagai malik, pemilik. Wa qad la yakunu, tanpa harus jadi raja. Kama yuqalu, sebagaimana dikatakan Rabbud dari, pemilik rumah, wa Rabbul mata'i, dan pemilik harta. Qala ta'ala, Allah berfirman, ittakhadu, mereka menjadikan ahbarahum, para pendeta mereka, wa ruhbanahum, dan para rahib-rahib mereka, arbabam min dunillah, sebagai Tuhan dari selain Allah. Surat At-Taubah ayat 31. Fala jarama bayyanahu biqaulihi, dijelaskan lagi oleh firman-Nya setelah Rabbun Nas, Malikil Nasi, raja manusia. Tsummal maliku, kemudian Malik, qad yakunu ilahan, belum tentu dia sebagai ilah atau sesembahan. Wa qad la yakunu, fala jarama bayyanahu, maka dijelaskan lagi biqaulihi, dengan firman ilahin nasi. Lianna ilaha, karena ilah, khosun, adalah khusus, bihi, bagi Allah, wa huwa subhanahu la yusyrikuhu fihi ghairuhu, yakni dia yang tidak dapat menyekutuinya selainnya dalam hal itu. Jadi pembahasan yang ketiga ini tentang kenapa disebutkan Rabbun Nas, setelahnya disebutkan lagi Malikin Nas, setelahnya disebutkan lagi Ilahin Nas gitu kan. Bukankah itu ada pengulangan gitu? Apakah itu ada pengulangan? Nah, di sini dijelaskan setelah Allah menyebutkan dirinya sebagai Rabbun Nas, kemudian disebutkan lagi dirinya sebagai Malikin Nas. Rabb di sini bermakna bisa jadi pengurus juga, yang mengurus, bisa jadi juga dimaknai pemilik juga, sebagaimana dikatakan Rabbul dari, pemilik rumah, wa Rabbul mata'i, pemilik harta. Nah, tapi pemilik belum tentu diartikan sebagai raja atau penguasa penuh. Jadi setelahnya disebutkan lagi Malikin Nasi, untuk memaknai dirinya sebagai Malikin Nasi, raja manusia, penguasa manusia. Nah, setelah Allah menyebut dirinya sebagai Malikin Nas, juga Allah menyebutkan dirinya sebagai Ilahin Nas. Kenapa setelah Malik harus disebutkan ilah? Karena raja belum tentu yang disembah, dan ilah adalah satu-satunya yang berhak disembah. Di sini dikatakan li'anna ilaha khosun, karena ilah itu bersifat khusus, sifatnya khusus. Ilah itu eksklusif hanya untuk Allah, sifatnya hanya untuk Allah. Makanya di sini disebut Malikin Nasi, Ilahin Nas. Nah, setelahnya wa aidan bada'a bi dzikri Rabbi, dan juga Allah memulai dengan menyebut Ar-Rabbi, wa huwa ismun, itu adalah nama, liman qoma, bagi zat yang bitadbirihi wa islahihi, yang mengatur dan memperbaiki urusan-urusan manusia. Wa huwa min awaili ni'amihi, dan dia merupakan nikmat-nikmat awal, ila ar-rabbahu wa a'tahul aqla, bahwasanya dia sebagai Rabb, wa a'tahul aqla, yang memberikan manusia akal. Fahina idzin, maka pada saat itu, arafa bid dalili, manusia mengetahui dengan dalil, annahu abdun, bahwasanya dia sebagai seorang hamba, mamlukun, yang dimiliki, wa huwa milkuhu, dan berada pada kekuasaan Allah. Fatanna bidzikril maliki, oleh karena itu disebutkan Malik. Tsumma lamma alima, kemudian ketika manusia tahu, annal ibadata, bahwasannya ibadah, lazimatun, itu kewajiban, lahu wajibatun alaihi, kewajiban atasnya, wa arafa anna ma'budahu, dan manusia mengetahui bahwasannya yang disembahnya mustahiqun, memang berhak disembah, litilkal ibadati,
untuk disembah. Arafa annahu ilahu, manusia mengetahui bahwasanya Allah itu adalah ilah. Falihada khatama bihi, dan ini menutup pembahasan ayat ini. Wa aidan awwalu ma ya'riful abdu, dan juga hal pertama yang diketahui seorang hamba min rabbihi, tentang Tuhannya, kaunuhu muti'an, bahwasannya dia memberi nikmat, lima indahu, kepadanya, minan na'amid dhahirati wal batinati, dari nikmat yang nampak dan yang tersembunyi. Wa hadha huwa rabbu, dan ini adalah makna ar-rabbu. Tsumma la yazalu, kemudian manusia terus berpindah-pindah, yatanaqalu, manusia terus berpindah-pindah, min ma'rifati hadhihi sifati, dari pemahaman sifat-sifat ini, ila ma'rifatil jalalati, kepada pemahaman tentang keagungan Allah, wa istighnaihi, dan bahwasanya Allah tidak butuh anil khalqi, dari makhluk. Fahina idin, maka pada saat itu, yahsulul ilmu bikaunihi malikan, pada saat itu ia mengetahui bahwa Allah sebagai malik, raja. Li'annal maliku, karena raja, li'annal malika, karena raja, huwaladhi yaftakiru ilaihi ghairuhu, karena raja itu dibutuhkan oleh selain dirinya. Wa yakunu huwa ghaniyan an ghairihi, sementara dirinya tidak butuh dari siapapun. Tsumma idza arafahu, kemudian telah mengenal seorang hamba, al-abdu, telah mengenal seorang hamba, kadzalika, Allah seperti itu, arafa annahu fil jalalati, seorang hamba mengetahui bahwasannya dalam keagungan, wal kibriyai, dan kebesaran Allah, fauqa wasfil wasifina, di atas segala deskripsi makhluk. Wa annahu huwallazi lihatil uquli, dan dialah yang membuat akal manusia takjub, fi izzatihi, terhadap kemuliaannya, wa azamatihi, dan keagungannya. Fahina idin, dan pada saat itu, ya arifuhu, manusia benar-benar mengenal ilahan, Allah sebagai ilah. Nah, penjelasan setelahnya masih di pembahasan yang ketiga tentang perjalanan kesadaran manusia. Ar-Razi menggambarkan di sini proses iman manusia. Tahap pertama, keimanan manusia bahwasanya Allah itu Rabb. Yang pertama, manusia itu sadar Allah memberi nikmat, baik yang secara nampak maupun tersembunyi, dan Allah juga mengurus hidupnya. Akhirnya manusia sadar bahwasanya Allah itu adalah Rabb, pemilik, penguasa, pemilik, pengurus gitu. Nah, tahap yang kedua, manusia akhirnya mulai berpikir bahwasanya dirinya milik Allah dan hidupnya di bawah kekuasaan Allah. Nah, akhirnya manusia sadar bahwasanya Allah adalah Malik, raja, penguasa. Dan tahap yang ketiga, manusia kagum dengan keagungannya, sampai akhirnya akal manusia takluk, hati manusia tunduk, dan disinilah manusia mengenal Allah sebagai ilah. Nah, manusia berpikir kalau misalnya dirinya milik Allah dan Allah berkuasa atasnya, maka dia wajib menyembahnya. Nah, ini adalah puncak tauhid, di mana manusia mengenal, paham bahwasannya Allah sebagai ilah. Mas'alatur rabi'ah, pembahasan yang keempat. As-sababu fit takriri, sebab dari pengulangan lafdin nasi, lafat manusia, lafat anas. Annahu innama taqarrarat, bahwasannya lafat anas ini memang diulang. Hadhihi sifatu, karena sifat-sifat itu memang diulang. Lianna atfa bayanin, karena hal itu merupakan ataf bayan, penjelasan. Yahtaju ila mazidil idhari, yang memerlukan penegasan yang lebih jelas. Wali anna hadat takriri, dan karena pengulangan ini yaqtadi mazidash syarafin nasi, menunjukkan manusia, kemuliaan manusia yang lebih tinggi. Lianna subhanahu, karena seakan-akan Allah ka'annahu arafa, memperkenalkan dirinya, dzakara bikaunihi rabban linnasi, memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan manusia, malikan linnasi, raja manusia, ilahan linnasi, sesembahan manusia. Walaula annan nasa, seandainya manusia asyarru makhluqatihi, paling buruk, makhluk paling buruk, wa illa lamma khatama kitabahu, niscaya Allah tidak akan menutup ayat ini, kitabnya, bita'rifi dzatihi, dengan memperkenalkan dirinya, bikaunihi rabban wa malikan wa ilahan lahum, sebagai Rabb, Malik, dan ilah lahum, bagi manusia. Nah, jadi pembahasan yang keempat tentang kenapa lafaz an-nas itu diulang-ulang. Rabbun nas, udah ada tuh nas. Malikin nasi juga kedua. Ilahin nasi ketiga tuh kan diulang-ulang 3 kali. Kenapa? Tuh. Karena tadi lafaz an-nas itu merupakan ataf bayan, penjelasan, dan pengulangan itu untuk memperjelas dan untuk memperjelas dan menegaskan, seakan-akan Imam Ar-Razi bilang di sini Allah memperkenalkan dirinya sebagai Rabb, Malik, dan ilah bagi manusia, yang artinya manusia di sini sangat diperhatikan khusus, dan Allah mensifati manusia sebagai makhluk yang istimewa. Padahal dengan potensi manusia bisa berbuat buruk, tapi Allah tetap memuliakan manusia. Nah, karena manusia adalah makhluk paling mulia, asyarru makhluqat, makhluk paling mulia. Nah, mas'alatul khamisah, pembahasan yang kelima, la yazuzu, tidak boleh hahuna di sini di surah An-Nas ini, malikin nas, membaca malikin nas dengan memanjangkan mim.
Wa yajuzu, dan boleh maliki yaumiddin, memanjangkan mim dalam lafaz maliki yaumiddin fi suratil fatihati, dalam surat al-fatihah. Wal farqu anna qawlahu, dan perbedaannya bahwasannya dari firmannya Rabbin nasi afada kaunahu malikan. Lafaz Rabbin nasi menunjukkan kaunahu malikan, kedudukan dia sebagai malik, pemilik, lahum, bagi manusia. Fala budda, maka haruslah, wa ayyakunal malkuru akibahu hadzal maliku, disebutkan setelahnya malik, liyufida, agar memberi makna tambahan, annahu malikun, bahwasannya dia malik, wa ma'a kaunihi malikan, bukan hanya bersama kedudukannya, bukan hanya sebagai malik, pemilik, fahuwa malikun, tapi dia juga malikun. Fa in qila, dan jika dikatakan alaysa qala fi suratil fatihah, bukankah disebutkan dalam surah al-fatihah Rabbin nas, summa qala, kemudian disebutkan juga setelahnya Allah berfirman maliki yaumiddin dengan memanjangkan mim, wa yulzamu wuqu'ut taqriri hunaka, sehingga tampak adanya pengulangan di sana. Kalau ada yang bertanya kayak gitu, qulna, kami menjawab, al-lafdu dalla ala annahu rabbul alamin, kami menjawab bahwasannya lafaz menunjukkan bahwasannya Allah Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam. Wahia asya'ul mawjudatu, yaitu segala sesuatu al mawjudatu yang ada fil hali, pada saat ini. Wa ala annahu maliki yaumiddin, dan bahwasannya dia pemilik liyaumiddin, bagi hari pembalasan. Ay qadirun alaihi, yakni berkuasa atasnya. Fahunaka rabbu, maka di sana lafaz ar-rabbu mudhafun ila syai'in, disandarkan kepada satu hal. Wal maliku mudhafun ila syai'in, dan lafaz malik disandarkan kepada satu hal lagi. Akharu, yang lain. Falam yalzamit taqriru, maka tidak mengharuskan adanya pengulangan. Wa amma hahuna, adapun di sini dalam surat An-Nas, lau dzikiral maliku, jika disebutkan malik dengan memanjangkan mim yang berarti pemilik, lakana rabbu, maka akan jadi ar-rabbu. Wal maliku, dan lafaz malik mudhafaini ila syai'in, keduanya disandarkan kepada satu hal yang sama, wahidin, yang sama, yang satu. Fayalzamu minhu taqriru, maka mengharuskan darinya pengulangan. Fadhaharul farqu, maka jelaslah perbedaan antara surah An-Nas dengan surah Al-Fatihah. Wa aidon fajawazul qiraati, dan juga kebolehan bacaan dalam qiraat lain. Yatsba'un nuzuli, mengikuti riwayat turunnya, la qiyasa, bukan mengikuti qiyas. Wa qad quri'a malik, dan memang dibaca malik, lakin fi syawadi, tetapi dalam bacaan yang tidak umum. Jadi ada juga yang membaca malikin nas dalam surat An-Nas dengan memanjangkan mim, malikin nas gitu. Itu ada qiraah lain, tapi itu syad atau bacaannya tidak umum. Nah, penjelasan mas'alatul khamis di sini tentang kenapa tidak memakai lafaz malikin nas, memanjangkan mim pada surat An-Nas, kenapa dibacanya malikin nas gitu, kenapa? Nah, di sini Ar-Razi menjawab bahwasannya kenapa nggak pakai malikin nas dengan memanjangkan mim, karena arti rob di sini bisa memiliki arti yang mencipta, yang mengurus, dan juga pemilik. Jadi udah memiliki arti malik juga, dan kalau ditambah setelahnya malikin nas, pemilik juga, jadi artinya pemilik gitu. Nah, maka dipilihlah lafaz malikin nas yang artinya raja manusia, yang artinya bukan sekedar pemilik tapi juga penguasa atau raja. Nah, perbandingannya dengan surat Al-Fatihah, kenapa di surat Al-Fatihah setelah Rabbul Alamin setelahnya maliki yaumiddin, kenapa di sini boleh setelah Rabbul Alamin maliki yaumiddin? Kenapa boleh? Karena Rabb di sini objeknya untuk alam sekarang, dan Malik, pemilik, di sini objeknya untuk hari kiamat. Sedangkan dalam surah An-Nas objeknya sama-sama manusia. Rabb objeknya manusia, Malik atau Malik juga objeknya manusia. Nah, jadi dalam Al-Fatihah ini bukan pengulangan tapi penambahan informasi, karena objeknya beda. Rabb objeknya alamin, Malik objeknya yaumuddin gitu. Nah, makanya beda antara surah An-Nas dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah pakai Malik, sedangkan dalam surah An-Nas pakai Maliki gitu. Malik gitu. Setelahnya Ar-Razi menjelaskan tafsiran ayat keempat, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan waswas al-khannas yang bersembunyi. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa min syarril waswasil khannasi, dan dari kejahatan waswas, pembisik, bisikan, al-khannasi yang tersembunyi, yang bersembunyi. Al-waswas ismun, adalah isim bimakna waswasati, yang memiliki makna waswasah atau bisikan. Kal zalzali, sebagaimana lafaz al-zalzali bimakna zalzalati, bermakna guncangan. Wa amma masdaru, dan adapun masdarnya, fa wiswasun, adalah wiswasun bikasri, dengan mengkasrahkan wawunya, kazilzalin, seperti lafaz zilzalin. Wal muradu bihi, yang dimaksud dengannya, asyaitonu sumia, itu adalah setan yang dinamai bil masdari, dengan bentuk masdar. Jadi yang dimaksud dengan waswas itu adalah setan. Ka'annahu, seakan-akan dia setan itu waswasatun, membisikkan fi nafsi, seakan-akan
dia waswasatun, bisikan fi nafsihi, itu sendiri, seakan-akan setan itu bisikan itu sendiri, li'anha, karena bisikan, son'atuhu, adalah pekerjaannya setan, wasyuguluhu, dan kesibukannya, alladhi huwa akifun alaihi, yang terus-terusan setan lakukan. Nadhiruhu qawluhu, bagaimana tampak dalam firman Allah dalam surat lainnya, innahu amala ghairu salihin, sungguhnya ia perbuatan yang tidak baik. Surat Hud ayat 46. Wal muradu waswasi, dan yang dimaksud bisikan, wa tahqiqul kalami, dan pembahasan mendalam, fil waswasati, dalam waswasah, qad taqaddama, sudah dijelaskan sebelumnya, fi qoulihi, dalam firman Allah, fa waswasa lahuma syaitanu, maka setan membisikkan kepada keduanya. Nah, itu surat Al-A'raf ayat 20. Wa ammal khannasu, dan adapun makna al-khannas, fa huwal ladzi 'adatuhu, yang kebiasaannya ayyakhnisa, mundur atau bersembunyi, mansubun, yang dinisbatkan ila khunusi, kepada sifat mundur, wa huwa ta'akhuru, yaitu mundur atau terlambat, kal awaji, seperti awaj, bengkok atau menyimpang, wan nafasat, dan para peniup sihir. An Sa'id bin Jubairin, dari Sa'id bin Jubair, idza dzakarul insanu, apabila manusia mengingat rabbahu, Tuhan mereka, Tuhannya, khanasa syaitanu, maka setan akan mundur, wawalla, dan berpaling pergi darinya. Faida, maka ketika ghafala, manusia lalai, waswasa ilaihi, setan membisikkan kepada manusia. Nah, jadi masalah pembahasan ayat keempat dari surat An-Nas tentang waswasah. Waswasah di sini adalah setan. Kenapa setan dinisbatkan kepada masdar wiswasnya itu sendiri gitu kan? Kenapa dimaknai setan? Karena pekerjaannya setan adalah membisikkan, gitu, aktivitasnya membisikkan. Jadi dimaknai waswas itu adalah setan itu sendiri. Sebagaimana contohnya, orang yang kerjaannya masak disebut tukang masak. Setan kerjaannya bisik-bisik, makanya disebut tukang bisik. Nah, waswas ini disebut adalah setan. Nah, sedangkan makna khannas itu bersembunyi karena sifatnya setan itu suka mundur gitu. Jadi cara kerjanya setan. Nih, Ar-Razi kasih riwayat dari sahabat Sa'id bin Zubair, bahwasannya kalau manusia idza dzakarul insanu, kalau manusia ingat Allah, idza dzakarul insanu rabbahu, ketika manusia mengingat Tuhannya, khanasa, maka setan akan mundur, khanasa syaitanu, maka setan akan mundur, wawalla, dan berpaling darinya, fa idza ghafala waswasa ilaihi, dan ketika manusia lalai untuk mengingat Allah, setan balik lagi dan mulai membisikkan lagi kepada manusia. Dan itu adalah cara kerja setan dalam membisik-bisikkan gitu. Jadi khannas di sini merujuk kepada sifat setan, yaitu suka bolak-balik membisikkan manusia, terus mundur lagi kalau manusia mengingat Allah. Nah, setelahnya nih ayat kelima, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi, yang membisikkan dalam dada manusia. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi, yang membisikkan fi sudurin nasi, di dalam dada manusia. I'lam, ketahuilah, anna qaulahu, bahwasannya firman Allah, alladzi yuwaswisu, yang membisikkan, yajuzu fi mahillihi, boleh memungkinkan pada posisi al-harakatus salatu, 3 jenis harokat. Fal jarru, yang pertama adalah jar, ala sifati, sebagai sifat, warraf'u wan nasbu, dan kedua adalah rafa, yang ketiga adalah nasab, ala syatmi, sebagai bentuk celaan, wa yahsunu, dan lebih bagus, ayyakifa, untuk berhenti, al-qari'u, para pembaca, al-khannasi, pada lafaz al-khannas, wa yabtadi, dan mulai kembali, alladzi yuwaswisu, pada bacaan alladzi yuwaswisu, ala ahdi hadainil wajhaini, dengan salah satu dari 2 cara ini. Di sini menjelaskan tentang posisi kata alladzi yuwaswisu dalam kalimah, cara bacanya disambungkah dengan ayat sebelumnya ataukah dipisah. Nah, di sini ada 3 kemungkinan i'rab. Yang pertama jar, yang kedua rafa, yang ketiga adalah nasab. Nah, yang pertama jar dibaca jar atau kasrah karena menjadi sifat dari sebelumnya, khannas, lafaz al-khannas. Nah, jadi dibacanya itu nyambung ayat min syarril waswasil khannasil ladzi yuwaswisu. Nah, itu karena alladzi yuwaswisu ini menjadi sifat dari al-khannas. Jadi diartikannya si khannas yang membisikkan gitu. Nah, itu adalah kemungkinan i'rab yang pertama jar. Yang kedua, i'rab rafa atau dhammah ini diartikan sebagai alladzi yuwaswisu, sebagai penegasan dari al-khannas. Nah, dibacanya dipisah. Setelah min syarril waswasil khannas, waqaf dulu, abis itu alladzi yuwaswisu gitu, karena dia adalah rafa, dan yang artinya setan yang bersembunyi, dialah yang membisikkan, dialah. Jadi arti alladzi yuwaswisu ketika rafa, alladzi yuwaswisu artinya dialah yang membisikkan. Nah, setelahnya ada yang kemungkinan ketiga, i'rab ketiga, nasab atau fathah sebagai celaan. Dibacanya juga diputus antara ayat min syarril waswasil khannas dengan alladzi yuwaswisu. Setelah bacaan min syarril waswasil khannas, waqaf, habis itu alladzi yuwaswisu gitu. Nah, ini artinya maknanya setan itu, yang tukang bisik itu gitu. Jadi mencela dan merendahkan setan. Nah, ini adalah 3 kemungkinan i'rab posisi alladzi yuwaswisu dan cara bacanya.
Nah, poin di sini Ar-Razi menjelaskan jika satu kalimat aja bisa mempunyai kedalaman bahasa. Nah, kesimpulannya di sini cara bacaan waqafnya lebih baik berhenti di al-khannas, setelah itu lalu memulai dengan alladzi yuwaswisu. Jadi lebih baiknya menyelesaikan dulu ayat min syarril waswasil khannas, setelah itu alladzi yuwaswisu dan setelahnya gitu. Nah, lanjut ke ayat terakhir, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala, minal jinnati wan nasi, dari golongan jin dan manusia, fafihi wujuhun, di dalamnya ada beberapa pendapat yang membahas tentang ayat ke-6 ini. Ahaduha, pendapat yang pertama, ka'annahu yaqulu, ka'annahu yuqalu, seakan-akan dikatakan al-waswasul khannasu, al-waswasu pembisik, al-khannasu yang bersembunyi, qad yakunu minal jinnati, bisa berasal dari golongan jin, wa qad yakunu minan nasi, dan bisa berasal dari golongan manusia, kama qala, sebagaimana dikatakan sebagaimana firman Allah, syayatinal insi wal jinni, ayat surat Al-An'am ayat 112, setan-setan itu dari kalangan manusia dan jin. Wa kama anna syaitana, dan sebagaimana bahwasannya setan al-jinna dari golongan jin, qad yuwaswisu, terkadang membisikkan, tarotan terkadang membisikkan, wa yakhnisu ukhra, dan terkadang mundur. Fa syaitanu, maka setan al-insi dari golongan manusia, yakunu kadzalik, juga demikian, wadzalika li'annahu, hal itu karena yaro, ia menampakkan, nafsahu, dirinya, kan nasihi, seperti penasehat, al-musyfiqi, yang penuh kepedulian. Fa in zajarahu, jika ada yang menegurnya, as-sami'u, seorang pendengar, yakhnis, maka ia akan mundur, wa yatruku, dan meninggalkan al-waswasata, meninggalkan bisikannya, wa in qabila, dan ketika menerima as-sami, pendengar, kalamahu, ucapannya, balagha fihi, ia akan bersungguh-sungguh membisikannya. Nah, ini adalah pendapat yang pertama. Wa tsaniha, dan yang kedua, qala qaumun qauluhu, berkata sebagian ulama, minal jinnati wan nasi, dari golongan jin dan manusia, qismani, dua kelompok, mundarijani, tahta qawlihi, yang termasuk dalam firman sebelumnya, fi sudurin nasi, dalam dada manusia, ka'anna qadaral mushtaraka bainal jinni, maknanya sama antara manusia, antara jin wal insi dan manusia, yusamma insanan, disebut sebagai insanan, wal insanu, dan manusia insan, aidon yusamma insanan, disebut insanan, fayakunul lafdul insani, maka lafaz insan waqi'an, untuk makna umum, alal jinsi, untuk makna umum jenis, nawan nawi bil ishtiraki, dan bersamaan secara khusus, wat dalilu, dan dalil ala anna lafdul insani, bahwasannya lafaz insan yang dari jufihil jinnu wal insu, mencakup jin dan manusia, maruya annahu ja'a nafarun, apa yang diriwayatkan bahwasannya datang nafarun, sekelompok, minal jinni, dari golongan jin, faqila lahum, dikatakan kepada mereka, man antum, siapa kalian, faqalu, mereka menjawab, unasun, kami adalah manusia, minal jinni, dari golongan jin, wa aidon qad sammahumullah, dan juga telah menyebutkan, Allah telah menyebutkan, rijalan, sebagai laki-laki, rijal, fi qawlihi, dalam firman-Nya, wa annahu kana rijalum minal insi ya'uduna birijalin minal jinni, dan bahwasannya ada rijal, laki-laki dari golongan manusia, ya'udu, yang meminta perlindungan, birijalin minal jinni, kepada laki-laki dari golongan jin. Ini surah Al-Jin ayat 6. Fajaza aidon ayyusammiyahum fahuna nasan, maka di sini menyebutkan mereka sebagai nasan, manusia. Fa ma'nal ayati ala hada, dan makna ayat ini menurut takdiri pendapat ini, anna hadal waswasa khannasa, bahwasannya pembisik ini, al khannas, yang tersembunyi, syadidul hinti, sangat kuat pengaruhnya, la yaqtasiru ala idlalil insi, tidak hanya menyesatkan manusia, bal yudillu jinsahu, tetapi juga menyesatkan golongannya sendiri, jenisnya sendiri, wahum, yaitu al jinnu, jin. Fajadirun, maka sepatutnya ayyahdaro, untuk waspada, al-aqilu syarrahu, orang yang berakal terhadap keburukannya, wa hadza qaulud dhaifun, dan ini adalah pendapat yang dhaif. Pendapat kedua itu adalah pendapat yang dhaif, li anna ja'alal insani, karena menjadikan insan, isman lil jinsi, menjadi nama umum, alladzi yandariju, yang mencakup fihi, di dalam lafaz insan, jinnu wal insu, jin dan manusia. Ba'idun, adalah jauh, minal lugati, dari penggunaan bahasa, li'annal jinna, karena jin,
summu jinnan, dinamakan jin, lijetinanihim, karena tersembunyinya mereka, wal insanu, dan insan, insanan dinamai insan, liduhurihi, karena tampak atau terlihat. Al-muradu, yang dimaksud min qawlihi wasfisu fi sudurin nas, yang membisikkan dalam dada-dada manusia, yaitu fi suduri an-nasi, di dalam dada-dada orang yang lupa. Kaqaulihi, seperti firman Allah, yauma yad'ud da'i, hari memanggil, ad-da'i, pemanggil. Surat Al-Qamar ayat 6. Wa idza kana al-muradu minan nasi an-nasi, dan jika adalah yang dimaksud minan nasi dari kata an-nasi adalah nasi, orang yang lupa, fahina idin, maka pada saat itu yumkinu taksimuhu, bisa dibagi, ilal jinni wal insi, menjadi jin dan manusia, li'annahuma, karena keduanya, huma naw'ani, mereka berdua adalah dua jenis, al-mausufani, yang disifati, binisyani, dengan bisa melupakan, hakillahi ta'ala, hak Allah ta'ala, wasalithuha, dan yang ketiga, ayyakunal muradu a'udhu birabbin nasi min syarril waswasil khannasi wa minal jinnati khannasi ka'annahu, dan yang dimaksud dari min syarril a'udhu birabbin nasi min syarril waswasil khannasi wa minal jinnati wan nasi ka'annahu ista'ada, seakan-akan ia berlindung birabbi, kepada Tuhannya, min dzalika syaitani, dari setan itu, al-wahidi, yang satu, summa ista'ada bi rabbi, kemudian ia berlindung kepada Rob, Tuhannya, minal jami'il jinnati wan nasi, dari semuanya, yaitu jin dan manusia. Nah, pembahasan ayat terakhir minal jinnati wan nasi ini, dalam penafsirannya ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, al-waswasul khannasi, pembisik yang bersembunyi ini ada dua golongan, bisa berasal dari golongan jin dan juga bisa berasal dari golongan manusia. Nah, ketika setan itu berada dalam golongan jin, ia membisikkan langsung ke hati manusia. Ketika ia dari golongan manusia itu sendiri, maka membisikkan langsung lewat omongannya, karena sama manusia. Nah, tapi cara kerjanya juga sama. Kalau misalnya setan dari golongan manusia, ketika ditegur, dia mundur. Ketika diikutin, dia makin kuat membisikkannya. Seperti halnya setan juga, khannas juga bisa mundur maju untuk membisikkan kepada manusia. Nah, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua ini, dikatakan An-Nas ini bisa mencakup jin plus manusia juga. Nah, tapi pendapat ini dibantah oleh Imam Ar-Razi, karena secara bahasa jin dan manusia itu berbeda, karena jin ini sifatnya tersembunyi, sedangkan manusia itu nampak atau kelihatan. Nah, sedangkan pendapat yang ketiga, makna dari kita berlindung, a'udzu birabbin nasi min syarri a'udzu birabbin nasi minal waswasil khannasi wa minal jinnati wan nas, gitu. Maknanya kita berlindung dari satu setan, yaitu waswas khannas, itu setan secara spesifik, dan juga semua gangguan jin dan manusia itu adalah semua sumber kejahatan. Jadi berlindung dari satu setan secara spesifik dan juga berlindung dari semua sumber kejahatan. Itu adalah tafsiran ayat terakhir surah An-Nas. Dan di dalam kitab Mafatihul Ghaib karya Imam Ar-Razi terakhir disebutkan kesimpulannya, wa'lam anna fi hadhihi surati, dan ketahuilah bahwasannya dalam surat ini latifatan, ada poin halus, al-ukhra, yang lain, wahia annal musta'adha bihi, bahwasan yang dimintai perlindungan fi suratil ula, dalam surat pertama atau dalam surat Al-Falaq, mazkurun bisifatin, disebutkan dengan satu sifat, wahidatin, yang satu, wahia annahu, yaitu bahwasannya dia Rabbul Falaki, Rabbul Falak, Tuhan waktu subuh, wal musta'adu, dan yang dimintai perlindungan minhu, darinya, dari Rabbul Falak itu, salah satu anwa'in, ada 3 jenis, min afati, dari bahaya, wahiyal ghasiku, dan itu adalah ghasik atau kegelapan malam, wan nafathati, dan peniup sihir, wal hasidi, dan orang yang dengki. Jadi yang dimintai perlindungan dalam surat Al-Falaq itu yang pertama ghasik, nafasat, sama hasid. Wa amma fi suratil musta'adu, wa amma fi hadhihi surati, dan adapun pada surat ini, fal musta'adu, yang dimintai perlindungan bihi, terhadap Rob, madhkurun, disebutkan bisifatin salasatin, dengan 3 sifat, wahia, dan dia, Robbu, Rob, wa maliku, raja, wa ilahu, dan ilah, wal musta'adu, yang dimintai perlindungan minhu, darinya, afatun wahidatun, hanya satu bahaya, wahiyal waswasatu, yaitu adalah waswasah, bisikan, wal farqu bainal mawdi'aini, dan perbedaan dari 2 surat ini, annathanna'a, bahwasannya pujian, yajibu, harus, ayyataqaddaro, sesuai kadar, biqadaril matlubi, sesuai dengan kadar yang dimintai.
Fal matlubu, maka yang dimintai fi suratil ula, pada surat yang pertama atau pada surat Al-Falaq, salamatun nafsi, keselamatan jiwa, wal badani, dan badan, wal matlubu, dan yang dimintai fi suratil tsaniyah, dalam surat yang kedua atau surat An-Nas, salamatud dini, keselamatan agama, wahada, dan ini tanbihun, penegasan, ala annal madorota, bahwasannya bahaya ad-dini, agama, wa in qallat, meski kecil, a'dhamu min madari ad-dunya, itu lebih besar bahayanya dari dunia, wa in adumat, meski besar. Nah, jadi terakhir di sini Ar-Razi membandingkan antara surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Surah yang pertama, surah Al-Falaq, Allah menyebutkan satu sifat, Allah menyebutkan dirinya satu sifat, yaitu Rabbul Falaki, Tuhan waktu subuh. Tapi yang dimintai setelahnya perlindungan itu ada 3 bahaya. Yang pertama al-ghasik, gelap malam, yang kedua nafasat, sihir, yang ketiga adalah hasid, dengki. Nah, sedangkan di dalam surat An-Nas Allah menyebut dirinya dengan 3 sifat. Yang pertama ar-Rabbu, al-Maliku, terus abis itu al-Ilahu. Nah, tapi bahayanya yang dimintai perlindungan dari bahaya cuma satu aja bahayanya. Apa itu? Was-was bisikan setan. Jadi di sini kaidah penting dari Ar-Razi bahwasannya pujian kepada Allah disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam surat Al-Falaq yang dimintai adalah perlindungan keselamatan fisik dan dunia. Sedangkan dalam surat An-Nas yang dimintai itu lebih serius, yaitu keselamatan iman dan agama. Nah, di sini pesan yang bisa diambil bahwasannya bahaya agama atau iman rusak itu walaupun kecil lebih bahaya daripada bahaya dunia walaupun besar. Di sini dikatakan wahada tanbihun, ini penegasan ini, ala annal madarratad dini, bahwasannya bahaya agama, wa in qallat, meski sedikit, a'dhamu, itu lebih besar bahayanya, min madarri, dari bahaya ad-dunya, dunia, wa in adumat, walaupun bahayanya dunia itu besar gitu, tapi lebih bahaya itu bahaya agama, bahaya ketika iman rusak. Wallahu a'lam. Mungkin ini penjelasan tentang kajian tafsir surah An-Nas dalam kitab Mafatihul Ghaib karya Imam Ar-Razi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.